Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas tentang eh, sila apa yang paling penting di dalam Pancasila. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, ada 5 sila di dalam Pancasila. Nah, ini hanya pendapatku ya. Jadi teman-teman boleh setuju, boleh juga tidak. Sila terpenting dalam Pancasila itu menurutku adalah sila yang keempat. Nah, kenapa demikian? Oke teman-teman, tafsir yang sering disampaikan oleh beberapa orang ya, dan ini cukup populer dan aku menyetujuinya bahwa sila dalam Pancasila itu sifatnya bisa ditafsirkan secara mereka itu seperti satu kesatuan yang berjalan sendiri-sendiri tapi juga berbarengan, tapi bisa juga ditafsirkan sebagai sesuatu yang kronologis ya. Jadi misalnya gini, pertama dari masyarakat Indonesia itu diharapkan secara pribadi-pribadi itu berketuhanan. Artinya mereka adalah diharapkan menjadi pribadi yang baik awalnya dari diri pribadi mereka masing-masing. Itu adalah uh, makna dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Maksudnya yang ingin dicapai dari adanya sila itu. Kemudian setelah mereka secara orang per orang adalah individu yang baik, mereka memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan itu diharapkan atau di uh, sampaikan dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ mereka bukan lagi sebagai individu tetapi juga sebagai individu yang diharapkan sudah memikirkan kehidupan orang lain ya. Artinya kebaikan bersama. Mereka sudah memikirkan kebaikan manusia lainnya, yaitu dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil juga berarti bahwa mereka sebagai manusia berharap bahwa bukan mereka sendiri yang berbahagia ya dan bisa menikmati Indonesia ini dengan segala kekayaannya, tetapi juga dengan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diharapkan uh, seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menikmati kehidupan yang baik ya. Nah, kemudian di dalam proses itu pula mereka diharapkan bersatu, senantiasa bersatu. Itulah makna dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, kemudian setelah itu semua berproses ya, manusia-manusia yang baik ini bersatu dan memikirkan kehidupan masyarakat yang lainnya atau orang-orang lainnya, mereka sebagai satu kesatuan. Ada yang ingin dicapai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman perhatikan itu kalau teman-teman perhatikan eh, masyarakat itu tidak akan bisa ya mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dengan bermodalkan sila 1 dan sila 2 dan sila 3. Oke, ketika masyarakat Indonesia ini orang per orang baik ya, karena mereka telah ditempa dengan moral agama, belum tentu mereka akan bisa mencapai suatu tujuan bernegara. Belum tentu mereka akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum tentu mereka akan mencapai kesejahteraan bersama. Belum tentu mereka akan menciptakan masyarakat, bisa menciptakan masyarakat madani.
meskipun mereka semuanya orang per orang telah ditempa dengan moral agama ya, mereka jujur, baik dan lain-lain. Dan meskipun mereka telah bersatu pun, mereka juga masih belum tentu akan bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, puncak dari prasyarat untuk mencapai tujuan bernegara itu ada di sila 4 Pancasila. Ada di sila keempat Pancasila. Jadi aku ulangi ya, puncak dari prasyarat untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia, yang salah satunya itu tadi ya, secara normatif ya, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila keempat Pancasila. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini ya teman-teman ya, sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan. Jadi kerakyatan itu adalah segala hal yang bersangkut paut dengan rakyat, bersangkut paut dengan kebutuhan rakyat, bersangkut paut dengan urusan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut rakyat itu diharapkan itu berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah yang mendasari demokrasi kita ya, bahwa permusyawaratan perwakilan, bahwa rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat bermusyawarah di DPR untuk menentukan apa saja yang terbaik untuk rakyat. Nah, itu adalah perwujudan dari sila 4 ini ya. Nah, cuman yang menariknya, yang sering luput dari perhatian kita adalah apakah cukup permusyawaratan berdasarkan perwakilan? Ternyata tidak ya. Itu ternyata harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi hikmat kebijaksanaan itu lah yang harusnya menjiwai proses untuk mencapai musyawarah itu ya. Jadi permusyawaratan perwakilan itu harus dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan itu apa? Hikmat kebijaksanaan, kalau teman-teman mencari di Google, mungkin hikmat itu mirip dengan kebijaksanaan. Hikmat ya kebijaksanaan itu. Hikmat itu adalah ya kebijaksanaan. Jadi kemampuan untuk menentukan baik dan buruk. Mungkin kalau dikaitkan dengan akal sehat itu bisa jadi ya. Kalau di luar negeri itu common sense istilahnya. Tapi mungkin lebih dari itu ya. Hikmat kebijaksanaan itu kita fokus pada kebijaksanaan aja. Jadi kebijaksanaan itu harus menjiwai keputusan-keputusan yang diambil oleh DPR sebagai perwakilan rakyat. Sebenarnya tidak murni masalah DPR ya, nanti akhirnya merembet ke eksekutif juga. Itu harusnya juga eksekutif itu kan berjalan berdasarkan atau melaksanakan pemerintahan itu kan berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu kan pada saat dia mengambil kebijakan apapun itu ya, baik itu akhirnya berbentuk regulasi maupun keputusan eksekutif, itu nanti bagaimanapun juga legislatif atau DPR itu bisa mengawasi dan mengkoreksi ya. Nah, kembali ke hikmat tadi ya. Jadi contoh gampangnya seperti ini ya, misalnya Indonesia ini dilanda banyak pengangguran ya, banyak orang butuh pekerjaan. Nah, kok tiba-tiba ada kebijakan membolehkan tenaga kerja dari luar negeri datang ke Indonesia, padahal lowongan pekerjaan itu dibolehkan, padahal lowongan pekerjaan itu sebenarnya bisa dilakukan atau diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Nah, itu menurut teman-teman bagaimana? Nah, kalau itu menurutku itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan tadi. Kebijakan itu sebenarnya harus dikoreksi oleh DPR.
Tidak boleh seperti itu ya. Itu bertentangan dengan dengan sila 5 ini ya, sila keempat ini tadi. Tidak sesuai dong dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan macam apa itu misalnya ya? Jelas-jelas di dalam negeri eh, rakyat kita membutuhkan pekerjaan, lowongan pekerjaannya ada, tapi dia mendatangkan itu mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Nah, itu jelas-jelas salah. Nah, kemudian apa misalnya lagi? Misalnya komoditas misalnya. Komoditas, kita punya sumber daya alam. Kita punya komoditas alam yang sangat berharga. Misalnya kita punya komoditas apa ya? Minyak atau apa ya? Batu bara misalnya. Kebutuhan dalam negeri masih tinggi, tetapi kita melakukan ekspor. Ekspornya bahkan berlebihan. Itu kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Nah, itu tidak bijaksana ya. Bertentangan dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, kemudian contoh lagi misalnya. Misalnya di dalam negeri kita bisa memproduksi banyak hal ya. Pangan, produk-produk, teknologi dan sebagainya. Macam-macam lah ya, kita bisa memproduksi banyak hal. Tetapi kita membuka lebar keran impor barang dari luar negeri. Nah, itu kan juga bertentangan dengan azas ini tadi ya. Berarti kita tidak bijaksana. Kita tidak berhikmat kalau seperti itu ya. Kita jelas-jelas di dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di dalam negeri sektor-sektor ekonomi bisa memproduksi barang-barang yang kita butuhkan sendiri, tapi kita mengimpor gitu. Misalnya kayak ban, misalnya apa, ternyata kita ngimpor dari Cina misalnya. Itu kan tidak sesuai dengan artinya, tidak, logika kita tidak main. Dan ketika logika kita tidak main, itu berarti kita tidak bijaksana. Artinya apa? Kita tidak punya hikmat. Dan itu sudah jelas bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Nah, kenapa sila keempat ini penting ya teman-teman ya? Karena sila keempat adalah yang menjadi landasan dari bisa berjalannya negara ini ya. Karena sila keempat adalah yang melandasi sistem hukum kita. Indonesia adalah negara hukum, ya, semuanya berjalan dengan hukum. Nah, sila satu kita tidak akan mendapati apa-apa di sila satu ya. Sila satu sifatnya normatif. Sila dua itu kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya semacam nyawa saja. Bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu dalam penyelenggaraan negara, kita harus ini ya, harus menunjukkan jiwa sosial, kita harus menjunjung tinggi harkat kemanusiaan manusia dan sebagainya. Itu sila dua. Sila ketiga, kalau kita mengambil satu kebijakan maksud saya, jangan kita harus kebijakan itu tidak boleh memecah belah, dia harus pro persatuan dan kesatuan. Nah, itu hanya semacam jiwa, nyawa ya, penting semua, tetapi sangat penting di sila keempat karena dia sudah menjadi landasan dari penyelenggaraan penyelenggaraan negara kita, yaitu hukum. Jadi proses terciptanya hukum di Indonesia itu landasan yang paling mendasar ini adalah Pancasila, sila yang keempat. Karena apa? Karena dari permusyawaratan perwakilan itu terciptalah hukum-hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Itu dulu berdasarkan permusyawaratan juga kan, yang pertama kali dibuat. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dibuat sekali saja, tetapi undang-undang dibuat berkali-kali dan banyak jenisnya, dan selalu akan dibuat undang-undang baik untuk amandemennya, untuk revisinya, maupun untuk undang-undang lain yang baru yang dibutuhkan untuk bidang-bidang atau hal-hal yang membutuhkan pengaturan tertentu. Nah, dalam proses pembuatan undang-undang itu kan prosesnya kan adalah permusyawaratan perwakilan. Jadi anggota DPR itu sebagai perwakilan rakyat itu kan mewakili mereka. Jadi
mewakili mereka untuk secara permusyawaratan menghasilkan keputusan kesepakatan rakyat Indonesia berupa undang-undang itu. Nah, dalam membuat undang-undang itu, hikmat kebijaksanaan itu harus diutamakan. Kebijaksanaan itu lintas agama, lintas golongan ya. Jadi ketika dalam pembuatan undang-undang kita sering melihat di media televisi ya, kadang ada kontroversi ya, ada perdebatan, ada pro kontra. Kadang-kadang ada tarik ulur antara yang berkepentingan ya, dengan tendensi kecenderungan masing-masing ya. Misalnya yang dalam pembahasan satu sudut tertentu itu getol membahas masalah kecenderungan agama ya. Ini menurut agama ini, undang-undang ini tidak pas. Ini menurut agama ini harusnya nggak boleh seperti ini. Nah, kemudian kadang juga ada kecenderungan masalah yang menyerang atau tidak bagus untuk persatuan dan kesatuan. Nah, itu bisa juga tidak. Kalau masalah persatuan dan kesatuan itu kan tidak perkara masalah agama saja ya. Kadang-kadang dia masalah kepentingan kelompok, kepentingan profesi, kepentingan suku dan sebagainya, kepentingan provinsi-provinsi tertentu dan sebagainya. Nah, ketika dalam proses pembuatan hukum nantinya, ketika sudah berada di level pembuatan hukum itu, wakil-wakil rakyat ini ya, yang merupakan penjelmaan dari rakyat, yang mengemban suara rakyat, dia harus betul-betul menggunakan kebijaksanaan yang tertinggi ya. Jadi pada saat sudah di level itu, pada saat berada di level kepentingan bangsa dan negara, itu nanti mungkin hal-hal yang menyangkut fundamental di dalam misalnya sila 1 ya, kita tidak membahas masalah gini. Contohnya, kita tidak membahas masalah fikih ya. Contoh gini, ketika membahas masalah undang-undang industri misalnya, di situ dibahas mengenai industri alkohol yang untuk konsumsi. Jadi golongan yang sangat memegang teguh sila 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang meyakini bahwa alkohol itu haram, bisa jadi dia harus mengesampingkan keyakinannya bahwa alkohol itu haram dan harus diberantas misalnya. Itu yang mereka inginkan kan, mungkin seperti itu. Tetapi kita ketika membahas masalah kepentingan negara dan sudah dalam proses pembentukan hukum, yang mana hukum dibuat untuk sesuatu yang lebih baik, untuk pengaturan yang lebih baik, untuk kepentingan yang lebih baik bagi semuanya, maka mereka harus bisa mengesampingkan kepentingan mereka. Jadi hikmat kebijaksanaan itu harus di atas segalanya ketika kita membuat undang-undang atau hukum berdasarkan sila ke-4 Pancasila itu. Nah, semoga dengan penjelasanku ini ya, aku harap teman-teman mengerti maksud yang ingin aku sampaikan ya, bahwa betapa pentingnya sila keempat ini, karena sila keempat ini sifatnya sudah sangat aktif ya, aktif bukan hanya mempengaruhi masyarakat Indonesia orang per orang, tapi dia sudah secara aktif memberikan satu petunjuk bagi kita sebagai bangsa Indonesia tentang bagaimana cara kita untuk mengatur negara ini, yaitu pertama dengan membentuk hukum, dan di dalam membentuk hukum itu kita harus melalui permusyawaratan perwakilan, dan itu harus didasari dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, tentu saja memang harus dijiwai dengan sila-sila Pancasila yang lain ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Tetapi hikmat kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan hukum
untuk pelaksanaan penyelenggaraan negara ini.